Itu kan kayak sekarang juga sinyal tuh lagi susah. Di kalian susah nggak sih sinyal gitu Iya. kayak jaringan? Apalagi di tempat gua jaringannya masalah mulu. Ya apalagi kalau lagi mati lampu kan. Ya nggak ada sih. Iya tuh, benar banget. Pih ngapain asik sendiri nih. Sorry guys, Salah. ini aku lagi lihat TikToknya Hmm. Sania. Nah dia tuh lagi niruin itu Siska Call. Oh ya, coba deh kita lihat videonya. Mau lihat juga. Nih, bentar ya aku kirim. Udah. Gua mau latihan jadi Siska Call. Duh, hari ini ngapain ya? Bayar utang negara kali ya? Gila. Kayak banget ya sampai bisa bayar utang negara. Sekali, emang lu kira utang negara cuman sampai puluhan juta doang, sampai bisa dilunasin oleh satu orang. Yang meskipun menurut yotedu.id, salah satu platform terkenal di pendidikan nih bilang kalau Siska itu keponakan orang terkaya ketiga se-Asia, tapi ya tetap aja utang negara itu banyak sampai triliunan. Sira sampai utang banyak gitu. Bisa dong guys, ini namanya negara kita, Indonesia itu lagi menghadapi defisit anggaran. Rugi dipelihara. Jangan salah tangkap dulu guys, defisit itu nggak selamanya buruk kok, dan utang negara itu sebenarnya bisa diatur atau bisa dikelola. Kan pasti penasaran kan gimana penjelasannya? Dengerin baik-baik ya. Ini di mana, Ur? Selamat datang di ruang podcast Makro Menjawab. Sesekali biar kayak dengerin podcastnya YouTuber terus ya. Nah, langsung aja kita eksekusi bareng. Kira-kira kenapa sih negara kita hobinya pelihara defisit? Apa nggak ngerugiin ya? Dan emangnya Siska Call beneran bisa bayar utang negara? Wah, menarik nih. Mari kita simak yuk. Asik nih pembahasannya. Lanjut, Ra. Oke guys, pasti udah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, apa itu defisit? Anggaran defisit adalah suatu kondisi di mana pengeluaran negara lebih banyak dari penerimaan. Kalau kita tahu siklus bisnis, ada yang namanya rugi atau defisit. Ya, itu konsepnya memang mirip-mirip. Namanya aja rugi, pasti lebih banyak dampak negatifnya kan? Wah, emang nggak bisa dipungkiri ya, kalau segala sesuatu itu pasti ada dampak baik dan dampak buruknya. Apalagi kalau dengar kata defisit, pasti stigma orang negatif. Tapi memang benar sih, defisit bisa membawa dampak negatif. Contohnya, seperti melemahkan investasi domestik sampai dengan meningkatnya impor. Terus kenapa defisit malah meningkatkan impor? Singkatnya gini guys, tadi kan suku bunga tinggi, orang yang punya uang pasti lebih milih nabung di dalam negeri kan daripada beli aset luar negeri. Artinya arus keluar modal neto yang digunain untuk pertukaran dengan mata uang asing jadi berkurang. Rupiah nggak ada persediaan untuk ditukar. Kalau misal barang yang diminta sedikit, kira-kira harganya bakal gimana? Harga bakal naik sih, karena kan barangnya menjadi langka. Hal ini akan menyebabkan rupiah jadi mahal atau terapresiasi. Terus barang luar negeri jadi lebih murah, makanya kita lebih banyak impor. Yap, itu bener banget penjelasannya. Tapi defisit tetap punya dampak positifnya kok. Menurut salah satu peneliti, defisit anggaran itu adalah pengeluaran pemerintah yang memang sengaja ataupun direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah. Tujuannya tentu untuk menstimulus perekonomian. Menstimulus itu semacam mendorong agar perekonomian semakin baik kan? Gimana caranya defisit bisa ngelakuin itu? Nah, defisit yang disengaja nggak mungkin dong pengeluarannya sia-sia, ya kan? Tentu pengeluaran yang lebih banyak ini salah satunya diarahkan ke pembangunan infrastruktur. Ada juga loh untuk akses pendidikan seperti pemerintah menyiapkan KIP kuliah dan kartu prakerja. Selain itu juga untuk akses kesehatan sama perlindungan sosial dalam bentuk bantuan. Dan masih banyak lagi yang pastinya bisa mendorong perekonomian untuk jangka panjang. Berarti, lewat instrumen government spending akan memberikan efek resesi dapat dikurangi atau diminimalisir lewat defisit. Ya, tepat sekali. Terus Ra, emang beneran itu tuh defisit terus nggak pernah surplus gitu? Ya, bisa dibilang gitu, karena defisit bukan bentuk ketidaksengajaan tiap tahun, tapi sudah jadi semacam kebijakan. Pada masa Orde Baru, Indonesia sempat menerapkan kebijakan anggaran berimbang. Baru pada masa reformasi, sejak 2001, Indonesia mulai mengadopsi kebijakan anggaran defisit hingga tahun ini. Bahkan ada undang-undang yang mengatur masalah defisit loh.
yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Aku juga pernah baca berita itu, Kalau defisit anggaran 2020 itu menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Awalnya aku kaget kok Indonesia 5 tahun terakhir bisa defisit terus. Oh, ternyata bener aja. Emang itu kebijakannya, bahkan dari tahun 2001. Wih, keren Lutfi, update banget masalah berita. Tapi aku masih bingung deh. Defisit kalau ibarat bisnis kan merugi ya. Mau nggak mau kita butuh anggaran di luar penerimaan. Nah, pemerintah dapat dari mana? Ada banyak sumber, salah satunya obligasi yang bisa dibeli secara retail. Nah, dari sini kita tahu kalau pemerintah yang utang ke individu lewat SBN, dan utang ini hanya bisa dilunasi dengan pengurangan defisit itu sendiri. Ya, balik lagi pengelolaan anggaran. Jadi, kalau individu mau bayarin utang negara, ya bisa aja lewat instrumen hibah dengan menambah penerimaan negara. Jadi, nggak defisit lagi. Ya, resikonya nggak dapat bunga, dapatnya pahala. Oh, jadi gitu. Sumpah, diskusinya nambah wawasan banget dah. Thanks ya. Oke, sama-sama. Karena diskusinya udah selesai, berarti ruang podcast Makro Menjawab juga mau tutup nih. See you in the next topic ya. Nah, sekarang udah paham kan guys, kenapa defisit di Indonesia itu nggak hilang-hilang? Ya, paham-paham. Iya, paham-paham, Ra. BTW, aku mau izin dulu ya, soalnya di sini udah mau zuhur dan aku mau sholat. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, ini juga udah selesai kok kita diskusinya. Semoga ilmu tadi bermanfaat ya guys, dan jangan lupa share ke yang lain, biar yang lain itu nggak asal salahin pemerintah, oke? Oke, Oke. Makasih ya Ura atas penjelasannya. Makasih. Ya.